Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rina dengan NIM 198230002 dari kelas 2A Pendidikan Fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Sekolah 1 yang diampu oleh Bapak Iman Nurjaman MPD. Langsung saja, di sini saya akan membahas sekilas tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang bergerak melawan arah gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek dapat terjadi apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda di sini tidak selalu berbentuk padat, tetapi bisa pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek dapat merugikan ataupun bermanfaat. Akan tetapi, dengan adanya gaya gesek, kita dapat berpindah ataupun berjalan. Asal gaya gesek. Gaya gesek merupakan akumulasi interaksi mikro pada kedua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya yang bekerja antara lain adalah elektrostatik pada masing-masing permukaan. Dahulu diyakini bahwa permukaan yang halus akan menyebabkan gaya gesek atau koefisien gaya gesek menjadi lebih kecil nilainya dibandingkan dengan permukaan yang kasar. Akan tetapi pada masa kini tidak lagi demikian. Konstruksi mikro, nano tepatnya, pada permukaan yang menyebabkan gesekan menjadi minimum, bahkan cairan pun tidak dapat membasahinya. Jenis-jenis gaya gesek. Terdapat dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, yang dibedakan antara titik-titik sentuh antara kedua permukaan yang tetap ataupun berganti. Benda apapun itu, entah itu menggelinding, atau berspin, ataupun fluida dengan padat, akan tetap memiliki gaya gesek masing-masing atau tidak terlepas dari gaya gesek. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah kotak seberat 10 kg ditarik sepanjang bidang datar dengan gaya sebesar 40 Newton yang membentuk sudut 30 derajat. Koefisien gesek statis dan kinetis nilainya berturut-turut sebesar 0,4 dan 0,3. Hitunglah percepatannya. Penyelesaiannya, gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada box tersebut. Nah, perhatikan gambarnya. Kita dapat bisa memperhatikan gambar. Kemudian, kita identifikasikan komponen-komponen yang diketahui. Di sini kita telah mengetahui bahwa mu K sama dengan 0,3, mu E sama dengan 0,4, massa sama dengan 0,10. Lain 0,4, anjir. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah kotak seberat 10 kg ditarik sepanjang bidang datar dengan gaya sebesar 40 Newton yang membentuk sudut 30 derajat. Koefisien gesek statis dan kinetis nilainya berturut-turut sebesar 0,4 dan 0,3. Hitunglah percepatannya. Penyelesaiannya, gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada box tersebut. Nah, perhatikan gambarnya. Kita dapat memperhatikan gambarnya. Lalu kita identifikasikan komponen-komponen yang diketahui. Di sini kita telah mengetahui bahwa mu K sama dengan 0,3, mu E sama dengan 0,4, massa sama dengan 10 kg, gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, F sama dengan 40 Newton, dan theta sama dengan 30 derajat. Di mana F memiliki arah vertikal dan horizontal, yaitu Fx sama dengan F cos 30 derajat sama dengan 40 cos 30 derajat, yaitu 34,6 Newton. Fy sama dengan F sin 30 derajat sama dengan 40 sin 30 derajat sama dengan 20 Newton. Lalu, kita dapat mencari gaya yang normalnya yang dinotasikan dengan Fn ataupun N. Gaya normal di mana sigma Fy sama dengan M dikali AY, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda tidak bergerak secara vertikal, maka AY pun sama dengan 0. Dari situ kita dapat persamaan bahwa Fn dikurangi M dikali G ditambah Fy sama dengan 0. Fn sama dengan M dikali G dikurangi Fy. Fn sama dengan 98N dikurangi 20N. Fn sama dengan 78 Newton. Nah, kita mengetahui bahwa gaya normalnya adalah 78 Newton.
Agar kita mengetahui apakah benda tersebut dapat bergerak atau tidak, maka kita hitung nilai gaya gesek statisnya. Fs sama dengan Us dikali Fn sama dengan 0,4 dikali 78 Newton sama dengan 31,2 Newton. Nah, karena Fs lebih kecil dari Fx, maka benda dinyatakan bergerak. Gaya gesek kinetik Fk sama dengan μk dikali Fn sama dengan 0,3 dikali 78 sama dengan 23,4 Newton. Nah, setelah kita mengetahui gaya gesek statis dan gaya gesek kinetiknya, maka kita dapat mencari percepatannya. Nah, percepatannya yaitu sigma Fx sama dengan m dikali Ax, F dikurangi Fk sama dengan m dikali A, maka A sama dengan F dikurangi Fk dibagi M sama dengan 34,6 Newton dikurangi 23,4 Newton dibagi 10 kg. Maka hasil yang didapat yaitu 1,1 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami benda sebesar 1,1 meter per sekon kuadrat. Begitulah contoh soal dan pembahasannya. Nah, itulah sekilas gaya gesek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.